Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Salsabella Destri Syafika, nomor absen 31 dari kelas 12 MIPA 5. Di sini, saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin adalah sistem demokrasi di mana seluruh keputusan berpusat pada pemimpin negara yang saat itu dijabat oleh Presiden Soekarno. Demokrasi ini diumumkan pertama kali oleh Presiden Soekarno pada pembukaan sidang konstituante tanggal 10 November 1956. Salah satu ciri demokrasi terpimpin yang paling dominan adalah kekuasaan presiden yang mendominasi. Demokrasi jenis ini menempatkan presiden di atas kekuasaan segalanya di pemerintahan Indonesia. Hal ini menjadi pemicu terjadinya kesenjangan yang berlangsung di Indonesia saat itu. Akibatnya, presiden yang memiliki kekuasaan tertinggi dapat dengan mudah menyingkirkan pihak yang ia anggap tidak sejalan atau bertentangan di bidang politik. Yang pertama, saya akan membahas mengenai perkembangan politik pada masa demokrasi terpimpin. Pergantian kabinet dalam waktu singkat menjadikan keadaan politik menjadi tidak stabil dan membahayakan bagi kelangsungan pemerintahan Indonesia pada saat itu. Kemudian, Soekarno mengeluarkan dekret presiden, di mana isi dari dekret tersebut yaitu dibubarkannya konstituante dan berlakunya kembali undang-undang dengan membentuk MPRS dan DPAS. Demokrasi terpimpin ini bertujuan menata kembali kehidupan politik pemerintahan yang awalnya tidak stabil. Namun, kenyataannya justru terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap Undang-Undang 1945 dan pemerintahan cenderung terpusat pada presidennya yang menjadikan presiden sangat kuat dan berkuasa. Adapun contoh-contoh pelanggaran yang terjadi dalam bidang politik yaitu: yang pertama, anggota MPRS diangkat oleh presiden, di mana seharusnya dipilih melalui pemilu. Yang kedua, prosedur pembentukan DPAS, di mana lembaga ini anggotanya ditunjuk oleh presiden dan diketuai oleh presiden. Padahal, tugas dari DPAS adalah memberi jawaban atas pertanyaan presiden dan memberi usulan kepada pemerintah. Yang ketiga, pembentukan DPRGR. Anggota ini ditunjuk oleh Presiden dan DPR hasil pemilu 1955, justru dibubarkan oleh Presiden. Padahal, kedudukan DPR dan Presiden adalah seimbang, di mana Presiden tidak dapat membubarkan DPR dan sebaliknya DPR tidak dapat memberhentikan Presiden. Yang keempat, penetapan Manifesto Politik Republik Indonesia sebagai garis-garis besar haluan negara atau GBHN. Seharusnya, GBHN disusun dan ditetapkan oleh MPR. Yang kelima, pengangkatan presiden seumur hidup. Yang keenam, penyimpangan politik luar negeri bebas aktif. Yang kedua, saya akan membahas mengenai pembebasan Irian Barat. Sebenarnya, pembebasan Irian Barat merupakan isu politik luar negeri yang terus menjadi pekerjaan rumah kabinet Republik Indonesia. Pengembalian Irian Barat menjadi masalah penting bagi pemerintah Indonesia sejak tahun 1950, yaitu 1 tahun setelah penandatanganan KM Bud. Salah satu isi perjanjian tersebut adalah Belanda akan menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan. Nah, keputusan tersebut tidak pernah ditepati oleh Belanda. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia berjuang dengan segala cara untuk merebut kembali Irian Barat dari tangan Belanda. Adapun upaya penyelesaian Irian Barat dimulai sejak tahun 1950. Pada awalnya, menempuh langkah diplomasi bilateral dan internasional, namun selalu mengalami kegagalan. Mengingat upaya diplomasi selalu mengalami kegagalan, maka pemerintah Republik Indonesia menempuh cara konfrontasi, baik konfrontasi ekonomi, politik, maupun operasi militer. Konflik antara Indonesia Belanda mengenai masalah Irian Barat mencapai titik temu dengan ditandatanganinya Perjanjian New York tanggal 15 Agustus 1962. Akhir dari konflik pembebasan Irian Barat adalah diselenggarakannya PEPRA tahun 1969 yang menghasilkan bahwa keputusan rakyat Irian Barat bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perjuangan bangsa Indonesia untuk merebut kembali Irian Barat sangatlah berat, di mana pemerintah sangatlah berupaya dalam menjaga integrasi bangsa demi keutuhan dari NKRI itu sendiri. Oleh karena itu, karena kita sebagai generasi muda hendaknya menghargai jasa para pahlawan dengan menjaga keutuhan bangsa dan negara.
Yang terakhir adalah perkembangan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Pada masa demokrasi terpimpin ini, Presiden membentuk Dewan Perancang Nasional pada tahun 1959. Badan ini diketuai oleh Muhammad Yamin yang bertugas untuk mempersiapkan RUU Pembangunan Nasional dan melakukan penyelenggaraan pembangunan. Badan ini kemudian berganti menjadi Badan Perancang Pembangunan Nasional pada tahun 1963. Masuknya masa demokrasi terpimpin terjadi bersamaan dengan kekacauan ekonomi. Pemerintah memprioritaskan penurunan inflasi dan pengurangan mata uang yang beredar. Pemerintah juga mengimbau untuk melakukan penghematan dan penertiban manajemen dengan seluruh perusahaan. Tapi di sisi lain, pemerintah tidak mampu menahan ambisi politiknya. Di sisi lain, konfrontasi Malaysia dan Irian Barat juga menghabiskan banyak anggaran karena Indonesia membeli banyak alat-alat militer dari Uni Soviet. Selain itu, usaha-usaha pemerintah dalam memperbaiki ekonomi umumnya tidak berjalan baik karena adanya kepentingan politik yang memakan biaya yang besar dan politik internasional yang menghambat lancarnya keluar masuk bantuan atau kredit. Sekian penjelasan saya mengenai demokrasi terpimpin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata saya tutup dengan para pesanti. Om Santi 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 Om.